Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang viabilitas, parameter, dan tolak ukur viabilitas benih. Apa itu viabilitas benih? Viabilitas benih itu adalah daya hidup benih. Jadi kalau kondisi benih bisa berkecambah dalam kondisi yang yang memungkinkan tanpa perlakuan pematang dorman siapapun. Nah, kondisi ini biasanya disebut dengan benih viable. Jadi dia tanpa perlakuan apapun dia bisa berkecambah. Ya, viabilitas benih itu adalah daya hidup benih. Saya katakan secara singkat adalah daya hidup benih. Nah, dalam Fakultas Ilmu dan Teknologi Benih, viabilitas ini dibagi menjadi dua. Ada namanya viabilitas potensial, yang kedua ada namanya vigor. Ada dua. Dan ada vigor. Nah, ini faktor-faktor yang memperkualitas benih di kondisi lapang, misalnya air dan hara. Kalau kekurangan air, maka tentu akan menyebabkan gagalnya pembentukan cadangan makanan dan proses pembentukan dan perkembangan benih. Karena ingat kemarin ada proses histodiferensiasi dalam pembentukan selnya. Ya, kemudian suhu juga berpengaruh. Kalau suhunya terlalu panas, misalnya bisa menyebabkan filtering, misalnya kerusakan, atau suhunya terlalu hujan terus 100 ini juga menyebabkan terlambatnya pemasakan benih atau disebut dengan late maturity. Kemudian yang ketiga terkait dengan cahaya. Kalau cahayanya rendah juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena proses fotosintesisnya terganggu sehingga viabilitas juga menjadi rendah. Yang terakhir adalah hama dan penyakit. Selama di lapangan misalnya kalau tanaman hidupnya terserang oleh hama dan penyakit, maka akan berdampak pada proses perkembangan dan pembentukan viabilitas benih. Ya. Yang dari faktor setelah dipanen juga ada beberapa faktor, ada 4 setidaknya. Jadi ketika setelah dipanen masuk ke selama proses transportasi, selama proses penyimpanan, nah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Yang pertama adalah kadar airnya, ya. Kalau kadar airnya terlalu tinggi selama proses transportasi selama proses penyimpanan, ini akan menyebabkan benihnya menurun dengan cepat karena dia akan mengalami proses respirasi sehingga cadangan makanannya dikonsumsi. Yang kedua, selain yang kedua adalah kadar air yang tinggi. Ini akan menyebabkan hidupnya cendawan-cendawan pada benih, patogen benih, sehingga ini akan menurunkan viabilitas benih. Yang kedua, RH udara juga. Kalau RH-nya terlalu rendah, ini biasanya akan menyebabkan jadi kondisi RH sangat berkaitan dengan kondisi suhu, RH dan suhu, ya. Jadi kalau suhunya tinggi, biasanya RH-nya rendah. Kalau suhunya rendah, biasanya RH-nya tinggi, ya. Nah, misalnya benih itu kalau dalam kondisi misalnya kadar airnya kita simpan 10% gitu ya, setelah di drying itu dikeringkan, maka dia membutuhkan misalnya kalau benih ortodok membutuhkan suhu yang suhu yang misalnya suhu 20 derajat Celcius, RH-nya misalnya 80 gitu ya. Nah, ketika suhu ini misalnya naik jadi 40, ini dia akan memacu proses respirasi. Sehingga kalau terjadi proses respirasi, benih selama penyimpanan itu akan mengalami kemunduran dengan cepat, sehingga dia akan kehilangan viabilitasnya. Atau misalnya kadar airnya 20% kita simpan, belum kita keringkan, tetapi kita simpan pada suhu yang sangat dingin, misalnya suhu 0 derajat Celcius misalnya. Ini akan menyebabkan proses air-air pada jaringan benih itu akan mengalami proses freezing, pembekuan. Nah, kalau dia pembekuan, ketika dia nanti dikeluarkan pada suhu yang tinggi kembali, ini akan terjadi proses pencairan yang ini akan merusak sel-sel pada benih, sehingga dia juga akan menyebabkan benih kehilangan viabilitas selepas dari lapangan. Nah, yang ketiga adalah investasi hama dan penyakit. Bisa jadi misalnya ada tikus, ada cendawan gitu ya selama proses penyimpanannya. Nah, ini misalnya persentase perkecambahan pada benih perennial slow staple dan kaladesial pada berbagai tingkat kemasakan. Jadi ada pengaruh bahwa tingkat kemasakan benih itu sangat mempengaruhi mutu benih misalnya ya. Misalnya ketika dia dipanen pada 2 hari setelah bunga mekar ya. Ini ternyata persentasenya masih 0. Tetapi paling bagus itu adalah dipanen ketika dia umur 9 hari setelah bunga mekar. Nah, ini sekitar 83 sampai 88. Jadi ketika dipanen di atas 9 hari setelah bunga mekar, ini menunjukkan bahwa daya berkecambahnya sudah di atas standar nasional daya berkecambah benih, yaitu 80%. Tapi ketika di bawah 9 hari setelah bunga mekar,
ini dia berkecambahannya masih di bawah 80%. Jadi ternyata dari data ini menunjukkan bahwa tingkat kemasakan benih itu sangat mempengaruhi daya berkecambah atau viabilitas benih. Seperti kita sampaikan di pertemuan lalu, misalnya meskipun dia sudah mengalami kenaikan vigor, tetapi vigor itu ada pada tahap tertentu. Jadi proses kemasakannya itu, jadi ada tahap tertentu. Nanti kalau dia maksimal itu ada di fase pasak fisiologi misalnya. Ya. Oke. Nah ini benih-benih masak fisiologis. Nah pada kondisi benih masak fisiologis inilah vigor maksimum bisa kita dapatkan. Ada 3 ciri utama seperti kita bahas di minggu lalu. Kalau benih mengalami masak fisiologis itu dicirikan dengan bobot keringnya maksimum, kadar airnya masih tinggi ya, tetapi tidak setinggi di saat di awal bobot basahnya gitu. Mungkin sekitar 33 tergantung spesiesnya seperti kita bahas di minggu lalu. Yang ketiga adalah vigornya maksimum. Nah, sehingga kita harus panen benih itu di saat dia masak fisiologis karena kita menginginkan vigor yang maksimum. Nah, bagaimana cara mendeteksi viabilitas benih? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi viabilitas benih. Yang pertama adalah secara fisik. Secara fisik bisa dilihat dari kebersihannya, keseragamannya. Jadi, kalau dia bersih, dia bebas dari kulit benihnya misalnya, atau misalnya jeraminya gitu ya, atau tangkai benihnya, itu harus bebas dari situ. Kemudian yang kedua adalah seragam. Jadi seragam secara ukuran, seragam secara bentuk, nah, seragam secara warna gitu. Ini ukuran secara fisik. Yang kedua bisa dideteksi secara fisiologi. Fisiologi bagaimana caranya? Viabilitas potensial. Jadi viabilitas potensial ini ada dua. Satu, ada dua metode, ada dua parameter viabilitas potensial. Yang pertama adalah dia berkecambah, yang kedua adalah potensi tumbuh maksimum. Di praktikum nanti kita jelaskan, kemarin sudah dijelaskan ya. Yang kedua adalah dengan melihat vigornya tinggi. Nah, vigor ini biasanya berupa parameternya berupa misalnya indeks vigor, keserempakan tumbuh, kecepatan tumbuh, radical emergence. Nah, itu adalah parameter-parameter untuk mengamati vigor ya. Nah, secara biokimiawi itu bisa dilakukan dengan cara melihat aktivitas respirasi dan enzimnya ya. Misalnya dilihat kalau aktivitas respirasi itu misalnya bisa dilihat dari berapa banyak misalnya kandungan CO2 atau O2 yang dihasilkan. Kemudian kalau enzimnya misalnya dilihat semakin banyak enzim alfa amilase ketika diekstraksi gitu ya, diuji di spektrofotometri gitu ya, spektrofotometer gitu ya, spektrofotometer. Nah, di sana kalau benih yang hidup itu adalah biasanya menunjukkan aktivitas alfa amilase yang tinggi. Tetapi kalau alfa amilasenya rendah misalnya bisa dikatakan secara biokimiawi sebenarnya viabilitas benih itu sudah rendah misalnya. Yang sama yang sini, kalau aktivitas respirasinya tinggi itu bisa dikatakan bahwa benih ini mengalami viabilitas yang tinggi misalnya. Nah, yang keempat adalah secara anatomi. Dilihat kemarin struktur internal normalnya. Kita sudah praktikum ini. Setidak-tidaknya kita harus bisa melihat mana bagian kulit benih atau penutup embrionya, yang mana cadangan makanannya ada atau tidak, kemudian bagaimana poros embrionya. Poros embrio misalnya kalau dia sudah tidak misalnya sistem perakarnya radikulanya tidak tumbuh atau kecil gitu. Nah, itu biasanya bisa dianggap misalnya tidak mungkin dia tidak bisa berkecambah misalnya atau viabilitasnya rendah gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan struktur internal normalnya harus ada gitu ya. Nah, kemudian secara sitologi organisasi selalu normal. Nah, ini biasa disebutkan dengan ada sebuah metode uji namanya metode uji tetrazolium. Jadi dia menggunakan larutan 2,3,5 trifenyl tetrazolium. Jadi dia benihnya direndam dalam larutan tetrazolium itu, kemudian setelah 24 jam benihnya dibelah gitu ya. Jadi benihnya dibelah dulu sedikit, tapi jangan sampai habis ujungnya, kemudian direndam dalam tetrazolium selama 24 jam, kemudian diangkat dari larutan tetrazolium, baru kita buka, nanti kita lihat. Biasanya jaringan-jaringan yang hidup tadi, misalnya mana jaringan cadangan makanannya, mana jaringan plumulanya, mana jaringan radikulanya, mana jaringan hipokotilnya, mana jaringan gitu ya. Nah, itu yang kita lihat biasanya. Nah, karena si trifenyl ini akan berinteraksi dengan enzim yang namanya enzim dehidrogenase, nah ini akan membentuk namanya lapisan formazan. Lapisan formazan ini berwarna pink. Nah, setiap bagian sel benih yang memiliki warna pink itu menandakan bahwa si organ benih ini adalah sel yang hidup.
Tetapi kalau dia tidak terwarnai menjadi warna pink, ya, nah itu biasanya dugaan kita bahwa selnya tidak hidup, sehingga misalnya bagian radikulnya tidak terwarnai pink, kemungkinan besar viabilitasnya benih itu adalah rendah misalnya. Ini secara sitologi misalnya, dengan menggunakan uji tetrazoium misalnya. Nah, ada yang terakhir, yang kelima, keenam adalah secara matematik. Jadi dilihat dari nilai tolak ukur pada masa masa pertumbuhan vigor 2 kalau dia tidak menurun. Jadi ini menggunakan nilai matematika, tapi ini sangat pemodelan, jadi dengan menggunakan pemodelan biasanya, ya. Oke. Nah, ini contohnya keseragaman benih. Ini biasanya benih yang tidak diberikan perlakuan. Jadi kita belum memberikan intervensi perlakuan. Kemudian kita bersihkan, kita pisahkan. Ini kotoran benih, ini kulit-kulit benih gitu ya. Nah, ini benih gulma. Nah, ini misalnya materi ringannya. Nah, ini benihnya. Jadi kita memisahkan benih dari kotoran-kotorannya. Biasanya disebut dengan uji kemurnian benih. Nah, ini misalnya kalau kita membuat secara artifisial gitu ya, bagaimana membuat benih seragam secara ukuran dan bentuk gitu ya, dan memberikan sebuah perlakuan agar dia misalnya lebih seragam, kemudian lebih tahan terhadap hama dan penyakit gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan seed coating dan seed pelleting misalnya seperti ini ya. Jadi dia lebih seragam, ada insektisida atau pestisida di lapisan coatingnya gitu ya, warna pink, warna-warna ini bisa kita temukan pada tanaman jagung, pada tanaman sawi, itu sering kita temukan. Ya. Oke. Oke. Nah, ini misalnya tadi bagian-bagian jaringan benih yang perlu kita ketahui dalam proses, misalnya proses menguji mutu benih ya. Kita harus paham dulu, kemarin kita sudah di praktikum, ini ada pada tanaman jagung misalnya, ada bagian spermanya, ada bagian scutellum, ada bagian coleoptil, ada bagian epikotil, ada bagian hipokotil, ada bagian radicula, ada bagian seed coat ya. Kulit benih, testa. Radikel ini calon akar, hipokotil calon batang, epikotil calon batang atas gitu, ini calon batang bawah. Coleoptil ini calon tudung tunas gitu ya. Jadi biasanya di sana gitu ya, calon daun baru gitu ya. Kemudian membentuk kemudian dia berkecambah seed coat-nya, si hipokotil muncul, batang bawahnya, kemudian coleoptilnya muncul, batang atas gitu ya, muncul epikotil calon tunas, membentuk calon daun pertama gitu ya, kalau pada tanaman monokotil misalnya. Jadi radikel ini akan berkembang menjadi akar, ingat karena dia tanamannya akar serabut gitu ya. Nah, pada tanaman dikotil, ini ada kotiledonnya, kemudian ada calon akarnya, ada hipokotilnya, ada epikotilnya yang berkembang menjadi daun gitu ya, ada seed coat gitu ya. Nah, radikel akan menembus bagian seed coat, kemudian keluar, kemudian seed coat-nya akan terlepas, kotiledonnya keluar. Nah, dilihat di sini kotiledonnya akan tetap menempel pada bagian daun, kemudian tunas barunya yang epikatornya akan muncul ke atas gitu ya, membentuk calon daun baru ya. Ini misalnya pada tanaman dikotil. Nah, ini ada beberapa kerusakan mekanis atau fisiologi akibat kesalahan operasional seed pelleting. Jadi ketika kita mengcoating, ingin menyamakan gitu ya segala macam ya. Nah, ini misalnya kasusnya abnormalitas kecambah lettuce setelah setelah pemutaran. Jadi diputar selama proses pelleting. Jadi kalau lihat pengaduk semen, jadi benih dimasukkan, ada wadah pelleting di situ, benihnya diaduk di situ di dalam medium pelletingnya itu seperti molen semen itu ya. Nah, ini pada misalnya beberapa varietas lot yang sensitif sehingga dia mengalami abnormalitas selama perkecambahannya misalnya. Nah, ini misalnya kegagalan dalam coating ya setelah proses yang tidak seimbang. Jadi ternyata kekuatan coatingnya itu tidak bisa membungkus di benih atau kemudian kecepatannya tidak maksimal sehingga dia justru gagal dalam proses coatingnya. Oke. Nah, ini misalnya peningkatan respirasi selama benih berkecambah ya. Ini oksigennya, konsumsi oksigennya ternyata
peningkatan konsumsi oksigen itu sebanding dengan lamanya waktu imbibisi. Karena apa? Karena imbibisi itu adalah proses awal dari tanda-tanda terjadinya proses perkecambahan. Karena memasukkan air ke dalam benih, kemudian dia akan mengaktifkan GA, menginduksi GA, kemudian GA akan menginduksi kinerja dari alfa amilase. Jadi semakin lama waktu imbibisi, itu menunjukkan bahwa konsumsi oksigennya juga akan semakin tinggi, ya. Nah, semakin tinggi konsumsi oksigen berarti menunjukkan terjadinya respirasi. Respirasi berarti melakukan perombakan cadangan makanan. Oke. Nah, ini misalnya kandungan bahan kering di dalam tanaman misalnya. Di hari awal perkecambahan itu karbohidratnya misalnya atau protein atau lemaknya masih tinggi, tetapi seiring dengan makin berjalannya waktu itu menunjukkan bahwa kandungan cadangan kering, kandungan bahan kering pada benih itu akan mengalami proses penurunan. Karena apa? Karena terjadi proses perombakan cadangan makanan untuk pertumbuhan nanti perkecambahannya melalui proses respirasi tadi, ya. Jadi kalau di sini karbohidrat masih tinggi gitu, full benihnya, kemudian ternyata semakin waktu di imbibisi gitu ya, terjadi proses perkecambahan, justru dia akan mengurai cadangan makanan kering ini menjadi pati-pati sederhana untuk kemudian ditranslokasikan menuju titik tumbuh misalnya berupa radikulanya, plumulanya, hipokotilnya segala macam gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya kalau secara visual misalnya, jadi kalau dilihat secara visual gitu ya dengan mikroskop misalnya gitu. Nah, ini adalah benih-benih yang normal. Benih yang normal bisa dilihat, ini adalah porus embrionya, ini adalah cadangan makanannya gitu ya. Nah, kalau dilihat yang ini benar-benar tidak ada cadangan makanan, tidak ada embrio. Nah, kalau yang ini misalnya cadangan makanannya ada, embrionya kecil. Sehingga kemungkinan dia akan mengalami atau memiliki viabilitas yang rendah karena memang embrionya kecil. Nah, kalau yang ini cadangan makanannya ada, tetapi dia tidak memiliki embrio, sehingga kemungkinan juga tidak akan bisa berkecambah. Jadi ini misalnya pengamatan pengamatan viabilitas benih dengan dengan melihat anatomi embrionya misalnya, anatomi benih misalnya ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan viabilitas benih? Parameternya apa saja? Jadi ada viabilitas sesungguhnya, ada viabilitas potensial, ada vigor kekuatan tumbuh bisa juga dengan daya simpan gitu ya. Oke. Viabilitas sesungguhnya itu bisa dilihat dari dia berkecambah sebenarnya. Kemudian viabilitas potensial itu bisa dilihat dari potensi tumbuh maksimum. Kemudian vigor kekuatan tumbuh itu bisa dilihat dari indeks vigor, bisa dilihat dari keserpakan tumbuh, kecepatan tumbuh gitu ya. Itu beberapa misalnya ininya. Oke. Ini sudah kita bahas kemarin, jadi terjadi peningkatan, kemudian pada fase ini masa pengolahan, masa penyimpanan, dan masa siap tanam. Kemudian kalau dalam waktu tertentu karena proses respirasi, dia akan mengalami penurunan viabilitas. Jadi ini viabilitas sesungguhnya, ya. Nah, ini misalnya tolak ukur viabilitas benih yang tadi saya ceritakan ya. Dia berkecambah benih misalnya ya. Semakin tinggi dia berkecambahnya, maka biasanya akan menunjukkan mutu yang baik. Bobot kering kecambah normalnya. Kalau bobot keringnya semakin besar atau tinggi, ini menunjukkan bahwa si kecambah ini tumbuh dengan baik, bahwa akumulasi cadangan makanan itu sangat baik, sehingga dia akan menghasilkan kecambah yang besar dan vigor. Nah, kalau dia besar dan vigor, biasanya ketika di open, maka bobot kering kecambah normalnya juga akan semakin besar. Nah, ini menunjukkan bahwa benih ini memiliki viabilitas yang baik misalnya. Nah, ketiga kecepatan tumbuh. Semakin dia cepat tumbuh, itu menunjukkan bahwa si benih ini memiliki viabilitas. Ya. Karena apa? Kalau benihnya tidak vigor, ya, itu biasanya tumbuhnya agak lamban, seperti kita lah sebagai manusia, gitu ya. Keserempakan tumbuh juga sama, kalau dia semakin serempak, maka viabilitasnya semakin baik. Dia hantar listrik juga sama, jadi kenapa dia hantar listrik? Misalnya, hampir di dalam jaringan benih itu,
ada namanya senyawa metabolit. Nah, senyawa metabolit ini biasanya berupa senyawa-senyawa garam yang bisa menghantarkan listrik. Semakin banyak senyawa metabolit yang di dalam benih itu, maka menunjukkan bahwa dihantar listrik. Jadi, kalau benih ini direndam dalam air, kemudian daya hantar air ini kita apa namanya? Kita ukur dihantar listriknya gitu ya. Kalau dihantar listriknya rendah gitu ya, rendah gitu. Nah, itu bisa dipastikan biasanya bahwa memang benih ini sebenarnya sudah tidak bermutu lagi. Tetapi kalau kita dihantar listriknya tinggi, berarti benih ini memiliki mutu yang baik. Karena apa? Seproses itu terjadi kebocoran metabolit di dalam air itu, bisa seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah uji tetrozolium. Itu saya menjelaskan. Yang pewarnaan jaringan poros embrio, jaringan cadangan makanannya, gitu ya. Nah, ini beberapa misalnya substrat bagaimana seharusnya substrat yang optimum dan optimum untuk pertumbuhan untuk media perkecambahan ya. Yang penting air harus substrat ini harus bisa mengikat air dengan baik. Yang kedua, substrat ini harus bisa memiliki sistem pertukaran udara yang baik. Yang ketiga, diusahakan substrat ini tidak menjadi media yang baik untuk pertumbuhan penyakit. Ya, kenapa air penting untuk mengikat? Karena dalam media perkecambahan itu dia membutuhkan air selama proses birbisi. Dan selama proses perkecambahan terjadi proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, kemudian karena dia membutuhkan oksigen, maka sistem aerasinya harus bagus dan tidak usahakan si media tadi itu tidak menjadi media yang baik untuk investasi dari hama dan penyakit terutama ya. Oke. Nah, ini misalnya berkecambahan normal gitu ya. Nah, ini benih vigor tinggi, misalnya ini benih vigor rendah gitu ya. Saya nggak bisa memfly-nya, nanti saya carikan ini kan. Oke. Nah, ini prinsip tolak ukur daya hantar listrik, misalnya tadi redam benih proses kemudian keluarkan gitu ya, semakin kalau benihnya sudah mengalami kemunduran, biasanya sedikit sekali kebocoran metabolit yang terjadi. Tetapi kalau benihnya belum mundur, kemudian sengaja direndam dalam air yang lama gitu, sehingga terjadi proses pelemahan integrasi membran, sehingga integritas membran, sehingga nanti metabolitnya menjadi keluar, dan ini akan menghasilkan daya hantar listrik yang tinggi. Itu menandakan bahwa benihnya masih bermutu sebenarnya. Ya. Oke, nah ini biji dan benih ya. Biji misalnya itu adalah fertilized ovulum, jadi ovulum yang dibuahi, sedangkan benih itu adalah biji yang digunakan untuk pertanaman. Jadi kita harus sepakat kemarin. Nah, mutu benih itu setidaknya ada 3, ada mutu fisik, ada mutu fisiologi, dan ada mutu genetik. Apa itu mutu fisik, apa itu mutu fisiologis, atau apa itu mutu genetik ya. Oke. Nah, ini misalnya mutu fisik. Kalau dilihat dari kiri dan kanan, misalnya yang kiri ini memiliki mutu fisik yang tinggi, sedangkan yang kanan ini memiliki mutu fisik yang rendah. Karena apa? Karena tadi mutu fisik itu ditandai misalnya dengan kebersihannya, keseragamannya. Kalau dilihat dari sebelah kiri ini lebih bersih, lebih seragam, sebelahnya masih ada kotorannya, juga bentuknya tidak seragam, gitu ya. Jadi itu biasanya penanda dari mutu fisik yang baik. Nah, ini misalnya secara fisiologi, misalnya secara perkecambahan, ada benih yang serempak, ada yang tidak serempak. Misalnya kalau dilihat dari yang bagian bawah ini nampak serempak, pertumbuhannya hampir sama. Tetapi yang bagian atas misalnya ini tidak serempak, ada yang belum tumbuh, ada yang sudah tumbuh tinggi gitu ya. Nah, ini biasanya mutu-mutu fisiologis. Jadi salah satunya adalah keserempakan tumbuh, daya berkecambah, indeks vigor, potensi tubuh maksimum gitu ya. Nah, ini biasanya parameter-parameter untuk mutu fisiologis, dia berkecambah segala macam gitu ya. Nah, ini misalnya benih jagung dengan mutu genetik yang tinggi dan rendah. Misalnya kalau secara mutu genetik itu biasanya dikaitkan dengan penampilan, kesamaan warna, kemudian kesamaan bentuk gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan nampak yang mana yang memiliki misalnya keseragaman yang baik. Kalau dilihat yang sebelah kanan ini memiliki nampak lebih seragam dibandingkan yang sebelah kiri dari sisi warna pun seperti itu ya. Nah, biasanya yang semakin seragam ini biasanya menandakan bahwa dia memiliki mutu genetik yang seragam, yang sama gitu ya. Oke. Nah,
Untuk melakukan pengujian benih, biasanya setidaknya ada 3 metode. Yang pertama adalah metode langsung, tapi indikasinya langsung. Ya, ini biasanya dilakukan misalnya dengan anatomi benih misalnya. Kemudian metode langsung, indikasinya tidak langsung. Metode tidak langsung, indikasinya langsung. Metode tidak langsung, indikasinya tidak langsung. Jadi ada 4 metode ini dalam proses pengujian benih. Nah, ini misalnya beberapa metode pengujian damper kecambah sudah kita bahas di praktikum yang lalu. Ini namanya UKDDP, uji kertas digulung dalam plastik, didirikan dalam plastik. Yang ini namanya uji di atas kertas, gitu ya. Kita sudah lakukan kemarin. Kemudian, nah ini misalnya foto kecambah normal dan abnormal pada tanaman padi misalnya ya. Kalau ini normal, 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 nah ini tidak normal. Karena apa? Misalnya karena pelumbulnya belum muncul. Kalau yang ini radikalnya belum muncul. Yang ini juga sama, yang ini radikalnya pelumbulnya masih sedikit, radikalnya juga tampak lebih panjang misalnya ya. Yang ini enggak normal. Yang ini 3 ini normal. Ini misalnya kacamata normal dan abnormal pada tanaman jagung. Yang sebelah kiri, yang 3 ini normal, plumulnya sudah kelihatan, kemudian akarnya sudah kelihatan, hipokotilnya sudah nampak juga, gitu ya. Nah, tapi yang sebelah kanannya ini, lihat, plumulnya masih kecil, radikalnya masih kecil, akar seminalnya belum muncul, kemudian yang ini plumulnya membengkok, gitu ya, meskipun sebenarnya akarnya sudah panjang, ini dianggap tidak normal. Nah, misalnya kecambah normal dan abnormal pada tanaman kedelai. Kalau yang kiri 1, 2, 3 ini normal gitu ya. Tetapi yang sebelah kanannya ini enggak normal. Karena apa? Tidak ada akar seminal, akarnya kurus, yang kemudian yang ini misalnya eh, plumulnya belum muncul, yang ini juga sama gitu ya. Nah, ini menjadi tidak normal biasanya. Oke, sampai situ ya, pertemuan kita minggu ini. Untuk viabilitas, parameter, dan tolak ukur viabilitas benih. Jika ada nanti yang ditanyakan, silakan diskusikan di WA Group. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.